Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Pemirsa, data Real Count, Komisi Pemilihan Umum mencatat progres surat suara Pilpres 2024 yang sudah masuk mencapai 70,61% dari 581 ribu tempat pemungutan suara per pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Diandra Mukni langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Diandra, selamat siang. Bagaimana hasil real count pemilu dari KPU sejauh ini, Diandra? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Betul sekali, berdasarkan pantauan kami, KPU sudah mengunggah hasil atau data hasil perolehan pemilu 2024 terakhir di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sejauh ini sudah ada sebanyak 70,61% data yang sudah dihimpun oleh KPU, yang mana ini berasal atau yang mana sudah berhasil dihimpun dari sebanyak 581.282 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk pemilihan presiden 2024 hasilnya juga sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran ini masih unggul di posisi teratas dengan meraup suara sebanyak 54,7 juta suara atau sebanyak 58,32% dari total suara keseluruhan. Dan adapun ini juga cukup tinggi atau masih cukup jauh perbandingannya dengan dua paslon lainnya, yaitu untuk paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin ini mendapat sekitar 22,86 juta suara atau sekitar 24,35% dari total suara. Sementara itu untuk paslon 3 yaitu Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 16,2 juta suara atau 17,33% dari total suara keseluruhan. Untuk lumbung suara sendiri untuk Prabowo Gibran ini memang masih di mayoritas di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Yaitu untuk di Jawa Barat, Prabowo Gibran mendapatkan suara sebanyak 8,8 juta, kemudian di Jawa Tengah yaitu 9,3 juta suara, sementara untuk di Jawa Timur mendapatkan sekitar 10 juta suara. Sementara itu untuk paslon nomor 1, Anies Mohaimin, mereka mendapatkan unggul yaitu di Aceh dan juga Sumatera Barat, di mana suara Anies dan Mohaimin ini dua paslon lainnya, yaitu untuk di Aceh mendapatkan sekitar 1,3 juta suara dan 936 ribu suara di Sumatera Barat. Sementara untuk di DKI Jakarta sendiri, Prabowo Gibran dan juga Anies Mohaimin ini tipis perbandingannya, yaitu Prabowo Gibran ada di sekitar 1,33 juta suara dan Anies di 1,31 juta suara, jadi hanya sekitar 0,02 juta suara bedanya. Anggi. Diandra, dalam proses rekapitulasi ini terus masuk begitu ya, apakah ada tanggapan KPU soal banyaknya dugaan kecurangan selama pelaksanaan pemilu, Diandra? Baik, Anggi, soal dugaan kecurangan pemilu tentunya KPU ini menanggapi bahwa segala dugaan pelanggaran akan ditangani oleh Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Pemilu untuk menindak soal dugaan pelanggaran yang mana ini terjadi di dalam pelaksanaan mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara. Nantinya KPU juga bertanggung jawab atau akan menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu dalam bentuk apa? Ya, bisa berupa pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, yang mana ini berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu di putusannya apabila terbukti terjadi pelanggaran. Dan memang saat ini kita masih terus menunggu bagaimana hasil perolehan suara secara keseluruhan yang akan dikeluarkan oleh KPU dan akan dilakukan penghitungannya ini masih hingga tanggal 20 Maret 2024. Jadi masih cukup lama juga, masih ada sebulan lagi untuk penghitungan suaranya sesuai jadwal, dan kita akan terus menunggu bagaimana hasilnya. Apabila ada ditemukan laporan atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran, masyarakat juga diharapkan atau dihimbau untuk tidak ragu melaporkan ke Bawaslu. Demikian, Anggi, yang dapat saya sampaikan dari KPU. Baik, Diandra Mukni melaporkan dari KPU. Terima kasih atas laporan Anda.